Oke, baik kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah siang hari ini ya kita ketemu lagi Bapak Ibu ya. Di 2 kali 45 menit Bapak Ibu ya, termasuk praktek coaching seperti itu. Dan selawat salam semoga terlimpah curah kepada pimpinan besar kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat Bapak Ibu CGP, Bapak pengajar praktek, insya Allah hari ini kita akan meneruskan di ini ya, di sesi kolaborasi, ruang kolaborasi sesi 2, yaitu praktek coaching itu sebanyak 15 menit Bapak Ibu ya. Nanti teknis detailnya akan saya jelaskan, tapi secara umum seperti itu dulu. Oke, saya udah absen, udah komplit semua, oke, presensi lengkap. Untuk Pak Ik, tadi masalahnya udah beres ya Pak Ik? Udah bisa dibuka Pak, tapi ternyata terhapus semua, jadi kembali lagi belum selesai. Oh gitu. Nanti bisa dicoba lagi aja Pak ya. Ya Pak. Oke, terima kasih. Baik, saya izin share screen dulu Bapak Ibu. Tapi sebelum kita mulai, Bapak Ibu kita berdoa dulu. Kali ini berdoa saya pandu saja ya. Oke, Bismillahirrahmanirrahim Bapak Ibu, dengan kebiasaan masing-masing berdoa. Mangga dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Doa selesai Bapak Ibu. Oke, saya izin share screen dulu Bapak Ibu ya. Bentar. Ini sesi 1. Ini sesi 2. Oke. Baik, ini Bapak Ibu ya. Saya supaya terlihat dua-duanya. Oke, baik Bapak Ibu, sini sudah terlihat di ruang kolaborasi modul 2.3 ya. Ini coaching untuk supervisi akademik Bapak Ibu, ini melanjutkan yang kemarin. Ya, cuman kali ini hanya 2 jam Bapak Ibu, 2 JP ya. 2 kali 45 menit berarti sekitar 1,5 jam ya. Jadi kalau misalkan tadi saya mulai di 1.35 Bapak Ibu, berarti kita akan berakhir di jam 3 lah ya mungkin ya, jam 3 lebih 5 menit ya Bapak Ibu. Oke. Paket modulnya tetap ada di paket modul 2 ya Bapak Ibu, praktek pembelajaran yang pihak pada murid, di mana paket modul ini ada, modul 2 ini ada berisi 3 ya, 3 modul. Kalau di paket modul 1 itu isinya 4 kan Bapak Ibu ya. Nah sekarang isi paketnya adalah 3. Nah kita ada di modul terakhir di modul 2 yaitu 2.3, coaching untuk supervisi akademik. Pak punten tampilannya kecil, oh iya bentar. Segini cukup Pak. Supaya tampil aja ya. Oke, seperti ini. Praktik 2 JP 45 menit. Oke, ini seperti ini Bapak Ibu ya. Sesi pembelajaran masih ada di ruang kolaborasi 2, jumlah jam pelajaran 2 JP atau 2 kali 45 menit. Ini kompetensi lulusan yang dituju Bapak Ibu, saya langsung ke capaian khusus modul saja. Bahwasannya di sini Bapak Ibu diharapkan yang pertama menjelaskan konsep coaching secara umum. Ini tentu saja mudah Bapak Ibu ya. Yang kedua adalah membedakan coaching dengan pengembangan diri lainnya, yaitu mentoring, konseling, fasilitasi, dan training. Selanjutnya adalah Bapak Ibu bisa menjelaskan konsep coaching dalam dunia pendidikan sebagai pendekatan pengembangan kompetensi diri dan orang lain. Yang keempat adalah bagaimana menjelaskan paradigma berpikir coaching dalam komunikasi yang memberdayakan Bapak Ibu untuk pengembangan kompetensi. Yang kelima adalah menjelaskan prinsip-prinsip coaching dalam komunikasi yang memberdayakan untuk pengembangan kompetensi. Dan yang keenam adalah mengaitkan antara paradigma berpikir dan prinsip-prinsip coaching dengan supervisi akademik. Nah, di sini dikaitkan dengan supervisi akademiknya. Yang ketujuh adalah membedakan antara coaching, kolaborasi, konsultasi, evaluasi dalam rangka memberdayakan rekan sejawat. Yang selanjutnya adalah CGP dapat melakukan percakapan coaching dengan alur tirta. Ya. Yang 9 adalah mempraktikkan 3 kompetensi etik coaching. Yang pertama adalah coaching present atau hadir penuh ya. Yang kedua adalah mendengar aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot dalam percakapan coaching. Ini adalah 3 kompetensi inti coaching Bapak Ibu. Yang 10 adalah menjelaskan jalannya percakapan coaching untuk membuat rencana, melakukan refleksi, memecahkan masalah, dan melakukan kalibrasi. Yang 11 adalah memberikan umpan balik dengan paradigma berpikir dan prinsip dan coaching.
Dan nomor 12 adalah mempraktikkan rangkaian supervisi akademik yang berdasarkan paradigma berpikir coaching. Oke. Ini agendanya hanya 4 Bapak Ibu ya, pembukaan, aktivitas sesi ruang kolaborasi, 2 praktek ya. Terus kita review, setelah itu kita penutup. Oke, waktunya seperti ini Bapak Ibu ya. Ini kalau kemarin ada pertanyaan yang kemarin saya perlihatkan juga. Jadi nanti di diskusi kelompok ini di nomor 2, praktik coaching itu 30 menit dibagi 2 orang berarti Bapak Ibu ya. Berarti sekitar 15 menit. Ya dengan dengan spare waktu mungkin untuk mempersiapkan segala macamnya 10 menit lah minimal ya. Jadi 1 orang 5 menit misalkan menyiapkan alat atau apa tuh, atau doa dulu mungkin ya. Ya kadang suka ini Bapak Ibu ya, kalau disengaja suka deg-degan tuh seperti itu. Jadi biasanya perlu ada waktu lah dikit gitu. Tapi dianggap biasa aja lah Bapak Ibu. Selanjutnya nanti ada pengisian lembar refleksi diri coaching Bapak Ibu seperti yang kemarin ya. Nah kemarin kan Bapak Ibu menyampaikan atau membuat lembar refleksi diri coaching tuh ya, seperti itu. Itu dibuat juga Bapak Ibu. Waktunya 10 menit ya. Dan penyampaian hasil refleksi diri coaching nanti dipandu oleh saya itu nanti di 20 menit Bapak Ibu, sekaligus dengan refleksi kegiatan harian hari ini. Nah, nanti jadi yang diupload itu adalah praktek coachingnya. Nanti kan biasanya masuk ke dalam file saya Bu ya, ke drive saya ya. Jadi kalau di drive saya ada, saya akan share langsung di WA ya hasil daripada rekaman Bapak Ibu. Dan nanti di antara kelompoknya akan saya jadikan co-host untuk bisa membuat rekaman sendiri. Tapi Bapak Ibu tekniknya nanti ketika praktek coaching, Bapak Ibu tidak perlu keluar dari grup ini. Kalau biasanya kita keluar dulu ya. Nah kalau sekarang tidak perlu keluar, hanya di speakernya di mute saja, videonya diaktifkan Bapak Ibu. Jadi saya bisa mantau secara keseluruhan. Ya. Jadi rekaman ini tetap ada, nah rekaman itu nanti terpisah lagi. Kebetulan linknya juga saya pisahkan seperti itu. Sehingga saya masih tetap bisa memantau Bapak Ibu walaupun suaranya tidak gitu. Seperti itu ya. Oke, selanjutnya adalah nanti setelah 30 menit beres, praktek beres, Bapak Ibu tinggal close di grup di board-nya atau breakout room-nya. Tidak perlu lagi masuk ke sini karena udah tidak keluar tadi dari grup ini. Seperti itu maksudnya. Kalau biasa kan keluar dulu ya, nanti masuk lagi. Kalau sekarang nggak perlu, hanya di mute saja lah seperti itu. Oke, selanjutnya adalah penutup ya, ada di penguatan, mengingatkan tahap belajar selanjutnya dan penutupan itu ada di sekitar 15 menit terakhir. Baik. Seperti itu. Oke. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim ya, mudah-mudahan praktek coaching kita lancar semua ya Bapak Ibu ya. Tujuan pembelajaran, nah ini mempraktikkan alur percakapan coaching Tirta Bapak Ibu. Jadi hari ini fokus terhadap ini dan melakukan refleksi terhadap praktek percakapan coaching. Nah kalau kemarin Bu Yesi kalau nggak salah yang sudah menjelaskan catatannya seperti apa, nah sekarang diulang lagi Bapak Ibu terkait dengan apa yang dilakukan sekarang di 10 menit yang setelah coachingnya. Selanjutnya adalah kesepakatan belajar, ini sama ya Bapak Ibu ya, dari mulai ketika berpendapat itu boleh semua, terbuka, saling menghormati, terus mendengarkan, berpendapat setelah dipersilakan, berpartisipasi penuh, dan mengikuti kelas dengan perasaan yang gembira Bapak Ibu. Ini saya agak cepat Bapak Ibu karena waktunya 2 CP ya, kita belum memprediksi hal-hal lain gitu ya, seperti itu. Sehingga dapat cepat di awal. Review pembelajaran ini hari kemarin terkait dengan kegiatan kemarin Bapak Ibu ya, sebetulnya tidak ada terlalu masalah yang berat lah ya, hanya mungkin kemarin hasil evaluasi kan kemampuan untuk memunculkan identifikasi dari pertanyaan-pertanyaan berbobot itu ya Bapak Ibu ya. Jadi mangga Bapak Ibu kalau kemarin udah disetting pertanyaan apa segala macam itu nggak apa-apa ya, dibuat itu menjadi sebuah hal yang alamiah saja. Bagaimana kalau misalkan settingan Bapak Ibu yang telah dibuat itu menjadi seperti biasa gitu, seperti itu, agar nanti bisa lebih lebih bisa menjadikan sebuah hal-hal yang alami sajalah di sekolah gitu dilakukan seperti itu gitu, baik oleh pimpinan ataupun kita dengan teman sejawat atau segala macam. Karena nanti pun di aksi nyata kan Bapak Ibu harus dengan teman sejawat ya. Jadi Bapak Ibu menjadi coach, nah teman sejawatnya itu menjadi coachee atau guru yang disupervisi oleh Bapak Ibu, seperti itu. Ya dari mulai pra observasi, observasi dan paskanya seperti itu.
Oke, Bapak Ibu ya itu ya terkait dengan hal ini. Jadi pertanyaan pemantik ini terkait dengan review kemarin sebetulnya tidak ada hal-hal yang berat ya atau segala macam, hanya mungkin karena kemarin juga ketika refleksi, ini ternyata coaching-coaching juga gitu. Cuman alurnya tidak jelas, terus tidak disebutkan bahwasannya ini coaching, terus tujuannya tidak ditetapkan dan segala macam. Sehingga ya udah itu latihan. Nah sekarang kita praktekkan coba seperti itu. Oke, selanjutnya Bapak Ibu untuk kelompok kita sama saja ya Bapak Ibu ya. Masih ingat kelompoknya? Itu ya. Di bornya juga sama ya. Bor 1, 2, 3, 4, 5, 6 sesuaikan dengan yang kemarin ya. Ini kebetulan saya tidak ke-save si nama ininya ya. Nama CGP-nya, jadi nggak apa-apa, nanti otomatiskan saja sama seperti yang semula. Jadi nanti ketika saya share hasil rekamannya jadi, ya akan sesuai dengan nama judulnya, bornya. Bor 1, 2, 3, 4, 5. Nanti saya share semua, silakan Bapak Ibu tinggal download sesuai dengan bornya masing-masing. Oke, selanjutnya instruksi coachingnya Bapak Ibu, seperti ini. Yang pertama, coaching atau praktek coaching dilakukan dengan model Tirta. Ya, jadi sebagai panduan Tirta ini. Yang kedua adalah praktek coaching dilakukan secara berkelompok terdiri dari 2 CGP. Oke. Yang ketiga, CGP secara bergantian berperan sebagai coach dan coachee. Ya. Yang keempat adalah topik atau hal yang akan dijadikan bahan percakapan coaching merupakan situasi sehari-hari baik seorang guru maupun pribadi dan topik yang sangat sederhana. Yang kelima, masing-masing CGP melaksanakan praktek coaching maksimal 15 menit, Bapak Ibu. Maksimal. Tapi karena disebut maksimal, saya mah 3 menit aja, nggak gitu juga ya Bapak Ibu ya. Kita coba benar-benar tirtanya dicapai lah seperti itu ya. Nah maksimal 15 menit Bapak Ibu. Yang keenam adalah praktek coaching dilaksanakan di breakout room ya. Nanti salah satu peserta akan dialihkan menjadi co-host dan bertugas melakukan perekaman. Ya, mau satu orang nggak apa-apa, itu nanti baik dia menjadi coach atau mengcoachi, dia yang bertugas merekam seperti itu. Yang penting nanti masuk dulu, nanti saya baru jadikan co-host. Hasil rekaman diunggah di LMS 2.A53 unggah tugas ruang kolaborasi modul 2.3. Ya, ini di linknya ke sini. Kalau nggak salah dikumpulkannya itu adalah video hasil coaching ya, Bapak Ibu. Yang kedua adalah hasil refleksinya. Makanya hasil refleksinya itu dituliskan Bapak Ibu dan nanti akan diupload juga di dalam tugas itu. Oke. Sampai sini ada pertanyaan Bapak Ibu? Saya kira cukup jelas. Oh, Pak Komarul dan Bu Yesi, mangga. Saya izin stop share screen dulu. Siapa dulu, Pak? Pak Komarul ya? Baik Pak, terima kasih Pak. Terkait dengan perekaman tadi Pak, kan kita kan bergantian. Nah, apakah langsung dalam satu rekaman itu langsung berjalan terus atau ketika selesai, misalkan saya dengan Pak Ik selesai, kemudian di stop dulu atau langsung bergantian Pak? Di stop dulu Pak. Teknisnya seperti apa Pak? Terima kasih. Ya, di stop dulu aja Pak ya, supaya nanti hasil rekamannya per masing-masing. Misalkan Pak Komarul dengan Pak Ik, yang Pak Komarul dulu yang menjadi coach, itu satu tersendiri ya rekamannya. Jadi mulai stop, nanti mulai lagi pas Pak Ik. Jadi ada 2 ya. Tadi di bor itu ada 2 hasil rekaman seperti itu. Begitu Pak ya? Iya Pak, terima kasih Pak. Mangga Bu Yesi. Bapak maaf, mengenai refleksi berarti pertanyaannya sama seperti kemarin? Sama, menggunakan lembar refleksinya sama. Oke, itu aja Pak. Terima kasih. Jadi kalau misalkan memang masih sama atau mungkin ada yang dirubah sedikit, yang kemarin udah buat, ya nggak apa-apa, tinggal ditambahin aja Bapak Ibu. Seperti itu. Oke. Mangga ada yang lain Bapak Ibu? Silakan. Kalau tidak ada, nanti saya kasih waktu 40 menit Bapak Ibu ya. 40 menit, 10 menit untuk jeda persiapan atau apa segala macam. Nanti 15 menitnya untuk benar-benar praktek Bapak Ibu. Siap ya Bapak Ibu? Tanpa harus keluar dari grup ini, silakan di-mute dan Bapak bisa bergabung ke bornya masing-masing Bapak Ibu. Mangga dipersilakan.
Bapak Ibu jangan dimulai dulu ya setelah masuk grup, nanti saya jadikan co-host dulu baru bisa dimulai. Saya informasikan dahulu, punten Bapak Ibu. Oh. Yang bor 1 siapa Bapak Ibu? Pak Abdul Hayy ya? Dengan Bu Neneng. Yang mau dijadikan co-host siapa Pak? Pak Abdul? Oke, siap. Saya masukkan co-host. Bor 2, Pak Fiki atau Bu Gina? Pak Fiki. Bor 3, Pak Komarul dengan Pak Ik, siapa yang menjadikan co-host Pak? Pak Umam. Pak Umam, oke. Bor 4, Pak Dede dengan Bu Nurlela. Benarlah ya, oke. Head co-host. Pak Wawan dengan Pak Wowo. Ya, ya. Pak Wawan ya, co-host ya. Oke, head co-host. Pak Bu Yesi dengan Pak Muhammad Fakih. Muhammad Fakih ya. Oke, silakan udah pada muncul belum? Fasilitas ada ya? Ada di titik 3 di bawah manage recording ya. Manage recording di sebelah kanannya. Nah, ada ya? Ada Pak. Untuk yang co-host udah ketemu ya tombolnya ya. Pastikan tombolnya ke ini ya, jangan sampai nanti memulai tapi belum kerekam, nanti harus ulang lagi. Bisa ya, tapi kalau misalkan sudah stop saya coaching ya tinggal stop lagi. Ya, seperti itu. Oke, baik Bapak Ibu, dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, mangga Bapak Ibu saya serahkan waktunya sepanjang 30 atau 35 menit sisanya lah. Mangga dipersilakan.
Oke, baik Bapak Ibu, terima kasih sudah praktiknya ya. Tadi mohon maaf ya, barangkali ada yang kepotong, soalnya di beberapa room saya belum melihat ada yang belum lupa record ya. Takutnya lupa record walaupun saya tidak terdengar gitu ya, karena banyak sekali suaranya. Tapi saya ingin memastikan tadi ada yang belum record di awal-awal ya. Takutnya memang masih persiapan atau bahkan sudah praktek tapi belum ke record, itu kan kasihan nanti pas di akhir. Udah beres, oh iya belum gitu ya. Seperti itu. Oke, ada kendala nggak Bapak Ibu terhadap rekaman yang tadi? Kalau tadi kan kelompoknya Faki ya, Pak Faki itu live ya, ke lab. Jadi diulang lagi tadi, tapi nggak apa-apa itu berhasil. Nah untuk kelompok yang lain ada yang bermasalah nggak Bapak Ibu? Lancar ya? Alhamdulillah Pak. Oke, kalau lancar, kita nanti tunggu hasilnya Bapak Ibu ya. Saya akan cek malam ini hasil dari tugas Bapak Ibu ya. Sebentar saya cek, kita tuh maksimal mengupload itu kapan ya Bapak Ibu? Unggah ruang kolaborasi due date-nya 1 Oktober Bapak Ibu ya. 1 Oktober, sekarang tanggal 26, berarti besok masih bisa ya? Iya, Ya. hari Selasa Kalau Pak. misalnya ini tidak bisa, saya besok saya akan kirimkan. Takutnya belum terekam atau terrecord dan dikirimkan oleh Google Drive-nya. Oke, baik Bapak Ibu. Jadi hasil yang tadi itu akan otomatis masuk ke drive saya, ya. Seperti itu. Dan nanti setelah itu akan saya kirimkan di grup WA. Nanti silakan download sesuai masing-masing bornya, Bapak Ibu. Oke, sesuai dengan arahan tadi, setelah kita praktek coaching adalah kita melakukan refleksi, Bapak Ibu. Silakan 10 menit Bapak Ibu untuk membereskan refleksinya. Diketik saja Bapak Ibu ya, membuatkan refleksinya untuk nanti dimasukkan ke dalam unggah tugas ruang kolaborasi. Silakan sekarang 235 berarti 245 atau 250 maksimal Bapak Ibu. Mangga. Mangga Pak Paki.
Oke, baik Bapak Ibu. Sudah beres ya. Nanti hasil refleksi itu silakan Bapak Ibu upload juga di unggahan tugas ruang kolaborasinya ya, dibarengkan dengan videonya Bapak Ibu. Baik, satu saja yang mungkin dijadikan contoh untuk disampaikan kali ini Bapak Ibu. Barangkali ada yang mau, kemarin itu Pak Fikri dan Bu Yesi ya, kalau salah. Nah, sekarang silakan mungkin ada satu orang yang bisa mewakili menyampaikan hasil refleksinya tadi. Sebelum nanti ada refleksi yang lain. Silakan Bapak Ibu. Ada yang siap mungkin menyampaikan? Silakan. Pak Wawan, mangga Pak Wawan. Ya, Pak, terima kasih Pak. Jadi untuk kegiatan hari ini tentunya sangat berbeda sekali dengan yang kemarin Pak. Sekarang kita lebih fokus ke tahap bertahap, dari tiap tahapannya itu lebih fokus dan agak meringkas dari kemarin yang sepertinya terlalu panjang. Jadi sekarang dengan waktu yang singkat sudah dapat menyelesaikan kegiatan ini dengan cepat dan tujuannya pun mengarah ke Tirta, Pak. Terima kasih, seperti itu, Pak. Oke, terima kasih. Oke, jadi pertanyaan pertama dilanjut ya, Bapak Ibu silakan di chat box. Kira-kira nih Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu, melanjutkan dari yang Pak Wawan tadi sampaikan, kira-kira dalam hal apakah keterampilan coaching Bapak Ibu telah meningkat dibanding dengan yang kemarin? Yang Bapak Ibu rasa. Silakan bisa di chat box. Ya. Masalahnya. Jadi di Parungannya ini titik ini ada AC-nya. perangkat AC. Bararasu karena Mega Bararasu. Oh iya. Parungannya titik ini ASEAN dengan selatan. Tipe nak. Dengan ASEAN. Oh nah, betul. Ada di Dicek ini. Nyata ke dalamnya mati kenal. Tapi udah dibuka pala udah dulu. Bisa dulu. Masuk. Jadi tanggal di CCTV ada yang tanggal jadi Parun CCTV daerah. Iya. Oh, ya udah lah, kita udah cek secepatnya. Nonya. Bu Yesi. Delay tah. Oke, maaf nih ada lost connection Bapak Ibu.
Jadi kalau tadi tentang komunikasi yang dua arah itu setidaknya menginformasikan bahwasannya terjadi kesetaraan Bapak Ibu biasanya. Ketika prinsip coaching merasa setara biasanya komunikasinya lancar Bapak Ibu. Oke, berikutnya ada Pak Wawan. Saya rasa dalam hal penyampaian pertanyaan sekarang lebih singkat dan lugas. Oke, pertanyaan berbobot yang mengidentifikasi ya. Oh, Pak Komarul, dalam hal mengidentifikasi masalah sehingga muncul pertanyaan-pertanyaan yang lebih menggali dan berbobot. Oke, Pak Wowo, dalam hal menyampaikan pertanyaan dan memotivasi. Oke, Pak Muhammad Fakih, berkomunikasi dua arahnya sesuai berjalan dengan baik dan meski ada kendala. Oke, Pak Faik, menggali pertanyaan yang mampu mengidentifikasi kebutuhan pembelajaran. Pak Vicky, obrolannya lebih tidak kaku ya, lebih mengalir dan ada beberapa pengembangan dari pertanyaan atau kalimat yang diucapkan. Cuman belum tahu pada kenyataannya apakah bisa seperti ini atau tidak karena ini masih agak sedikit settingan. Tetap harus berlatih sih. Oke. Bu Gina, komunikasi yang dilakukan sudah berjalan dengan baik ya menurut Bu Nur Laila dan lancar mengembangkan pertanyaan jadi tidak monoton. Bu Neneng dalam hal penyampaian pertanyaan. Ya, sesuai dengan yang kemarin ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu kemarin agak kesulitan di identifikasi masalah atau mengajukan pertanyaan yang berbobot. Dan ternyata sekarang merasakan ada perubahan di saran itu ya. Nah ini mudah-mudahan jadi latihan terus seperti yang Pak Vicky tadi bilang ya. Walaupun ini settingan Bapak Ibu belajar ya. Tapi nanti mudah-mudahan ini terbiasa Bapak Ibu. Jadi kita tidak usah berpikir tirta lagi. Mungkin saja nanti itu menjadi bukan tirta. Jadi I, T, R segala macam gitu ya. Kalau udah lancar itu kan biasanya gitu Bapak. Kita bisa muncul dari mana saja tuh. Segala macam gitu kan. Yang pasti akhirnya tujuannya tercapai seperti itu. Itu karena mungkin sudah terbiasa dan sudah sangat lugas Bapak Ibu. Sudah tidak berpikir lagi alurnya harus ini dulu gitu. Tapi kadang-kadang kan orang itu berpikir ngacak Bapak Ibu. Tapi kalau misalnya kita udah sangat paham, itu bisa kita mengembalikan ke tujuan awal. Ya, seperti itu. Oke, dua lagi Bapak Ibu pertanyaan. Ya. Jika Bapak Ibu nih sekarang masuk ke dalam kompetensi kepala sekolah. Pertanyaan yang pertama adalah tentang kepala sekolah. Jika Anda atau Bapak Ibu CGP sebagai kepala sekolah, bagaimana cara Bapak Ibu menggali potensi seluruh warga sekolah agar kualitas satuan pendidik meningkat? Kata kuncinya adalah potensi seluruh warga sekolah. Ketika Bapak Ibu menjadi kepala sekolah, bagaimana cara menggali potensi seluruh warga sekolah? Bangga. Pak Abdul Hai, dengan berkomunikasi dan melakukan pengamatan aktivitas harian. Oke. Dan nanti ini bertabrakan atau selaras mungkin ya dengan kegiatan kepala sekolah yang sekarang tuh banyak di luar biasanya Bapak Ibu ya. Sekarang itu dengan tuntutan dari dinas segala macam, kepala sekolah itu menjadi menteri luar negeri kadang-kadang seperti itu sekarang ya. Jadi banyak di luar, tapi itu memang bukan keinginan pribadi Bapak Ibu. Ini tuntutan dari zamannya mungkin ya, sekarang seperti itu gitu ya.
Sehingga memang pengamatan aktivitas harian ini nanti mungkin kepala sekolah ini akan mempunyai teknis tersendiri lah. Apakah dengan mempercayakan wakil-wakilnya gitu segala macam untuk memantau hal itu. Oke, Pak Wawan melakukan perencanaan program sekolah serta melakukan kolaborasi dengan guru-guru yang ada. Oke. Pak Komarul berkolaborasi dan komunikasi secara terbuka. Oke. Walaupun nanti harus ada bentuk kegiatan Bapak Ibu ya untuk memantau seperti ini. Bu Neneng memahami dulu potensi warga sekolah dengan melihat kesehariannya dan melakukan komunikasi. Oke. Bapak Aki membuat tim kerja yang solid dan mampu meningkatkan kompetensi guru. Pak Dede sebagai kepala sekolah harus terus rajin mengevaluasi kegiatan sekolah dan tetap harus keberpihakan kepada murid. Oke. Pak Faid menggali potensi dengan memberikan tupoksi kepada seluruh warga sekolah dievaluasi dalam pertemuan rutin awal bulan. Pak Wawan, peningkatan pemahaman terhadap pemberian pemahaman penuh tentang pentingnya komunikasi yang baik antar guru-guru dan disampaikan ke rekan sejawat jika ada kendala apapun saat di sekolah. Bu Yesi, jika sebagai kepala sekolah, cara menggalinya dengan cara melakukan supervisi dan berkolaborasi dan komunikasi yang efektif. Oke, nah inilah jawaban yang diharapkan sebetulnya Bapak Ibu ya. Jadi ya, supervisi ini menjadi alat Bapak Ibu. Alat untuk bisa menggali kebutuhan potensi murid-murid, guru-guru ya. Oke, Bu Gina melakukan supervisi kemudian mendiskusikan hambatan guru rasakan. Pak Vicky melakukan pengamatan terkait tanggung jawab yang sebelumnya diberikan apakah sudah dijalankan secara maksimal atau tidak, mengadakan rolling terhadap tanggung jawab yang diamanati sesuai hasil pengamatan di lapangan. Oke. Melibatkan diri secara aktif dalam segala proses dengan melakukan pengamatan langsung terhadap kegiatan pembelajaran di kelas dan memberikan umpan balik yang konstruktif kepada guru. Oke, ini adalah secara tidak langsung ini adalah supervisi ya Bapak Ibu. Oke, jika pertanyaan tadi adalah terkait dengan kepala sekolah, Bapak Ibu, bagaimana mengembangkan potensi guru-gurunya. Nah, sekarang adalah pertanyaan untuk jika Bapak Ibu menjadi pengawas Bapak Ibu. Dan pengawas ini tentu saja tugasnya udah Bapak Ibu pahami. Nah, sekarang pertanyaannya adalah jika Bapak Ibu sebagai pengawas sekolah, bagaimana Anda memaksimalkan keterampilan coaching agar potensi kepala sekolah meningkat? Jadi kalau tadi kepala sekolah kepada guru-guru, nah sekarang pengawas terhadap kepala sekolah. Dengan kemampuan coaching Bapak Ibu, jika Bapak Ibu ke pengawas, kira-kira apa yang akan dilakukan? Dari Pak Wawan, mengarahkan kepada tiap kepala sekolah untuk membentuk HOMBEL, komunitas belajar untuk fasilitasi guru-gurunya dalam peningkatan komunikasi antar warga sekolah sebagai perwujudan dan pembiasaan coaching. Oke. Ini berarti memberikan arahan kepada kepala sekolah ya. Untuk meningkatkan kemampuan kepala sekolahnya bagaimana nih? Jika Bapak sebagai pengawas ya. Harus diapain nih kepala sekolah gitu? Tentunya sering-sering berkomunikasi dan diarahkan juga bahwa pentingnya coaching tuh Pak. Kadang-kadang tiap kepala sekolah tuh sering curhat tapi tidak tahu bahwa ini sudah tercoaching ataupun supervisi atau apa Pak. Belum sampai pemahaman sana. Oke. Jadi obrolan-obrolannya diarahkan menjadi lebih baik lah Bapak Ibu ya, ke Pak Wawan ya, supaya memiliki tujuan dan bisa diselesaikan nantinya ya. Oke, setelah itu dijabarkan terhadap guru-guru. Oke. Pak Faid, membuat jadwal coaching di sekolah binaan dengan melibatkan semua warga sekolah. Oke. Jadwal coaching ya, dengan melibatkan semua warga sekolah. Iya Pak, yang di coaching kepala sekolah kan Pak ya. Tapi nanti kan jadi gambaran untuk guru-guru juga kan gitu. Kalau gurunya di coaching oleh teman atau kepala sekolah, nanti Bapak dengan pengawas kepala sekolah langsung gitu Pak. Oke. Pak Bu Yesi, melalui kunjungan yang terjadwal ke sekolah atau melalui kegiatan MKKS, mengadakan komunikasi yang efektif untuk melaporkan kondisi sekolahnya. Oke. Pak Komarul membangun hubungan kolaborasi dan komunikasi, mengidentifikasi potensi kepala sekolah, melakukan evaluasi supervisi kepala sekolah. Oke. Ada supervisi kepala sekolah ya, oleh
Pengawas. Pak Vicky harus sering melakukan diskusi dan pantauan ke kepala sekolah dan membuktikan apa yang diucapkan kepala sekolah dengan cara melihat langsung di lapangan. Oke, cross check ya. Memastikan apa-apa yang direncanakan sesuai. Oke, Pak Dede intensif memberikan pendampingan kepada kepala sekolah dengan pelatihan coaching. Oke, bisa ya, ini fokus ke dalam coachingnya. Pak Wowo menjalin komunikasi yang baik dengan kepala sekolah serta membuat jadwal supervisi yang terjadwal. Oke. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas tanggapannya ya terkait dengan hal ini. Yang jelas balik lagi Bapak Ibu, coaching ini memang ini bisa digunakan untuk siapapun, tetapi pada akhirnya di dalam modul ini khususnya dan dikaitkan dengan modul sebelumnya, bahwasanya CGP itu adalah memiliki peran Bapak Ibu terkait dengan kepemimpinan gitu ya. Salah satunya kepemimpinan pendidikan atau kepemimpinan organisasi pendidikan, dalam hal ini kepala sekolah. Sehingga diharapkan dengan pembelajaran coaching ini ketika Bapak Ibu menjadi kepala sekolah pun sanggup mengaplikasikan teknik coaching. Jadi ketika ada kesalahan dari guru atau kekurangan dari guru yang perlu ditingkatkan itu, coaching ini bisa digunakan Bapak Ibu. Tidak lagi mendikte, tidak lagi menyalahkan, tidak lagi hanya sebatas mengarahkan gitu. Tapi bagaimana muncul benar-benar perubahan di dalam diri guru yang untuk meningkatkan kompetensinya intinya. Seperti yang kita pelajari sebelumnya, bahwasanya sebagus apapun kita memberikan apa ya istilahnya penghargaan atau hukuman apapun ya terhadap anak atau terhadap siapapun, pada akhirnya yang diharapkan itu adalah motivasi internal Bapak Ibu. Nah, dalam coaching ini pun sebetulnya sama Bapak Ibu. Pada intinya ingin memaksimalkan potensi dirinya gitu ya. Jadi datang dari dirinya untuk memperbaiki gitu kan, bahwasanya saya sanggup dan segala macam. Ya tidak lain itu pun muncul dari motivasi internal. Harapannya seperti itu Bapak Ibu. Dan dengan kemampuan coaching ini mudah-mudahan Bapak Ibu nanti bisa menyebarkan ya langkah pertamanya adalah melakukan aksi nyata Bapak Ibu. Setidaknya melakukan aksi nyata ya. Nanti yang Bapak Ibu akan praktekkan seperti itu, yaitu di supervisi akademik Bapak seolah-olah menjadi supervisi, menjadi rekan kerja yang mungkin rekan kita perlu bantuan, atau bahkan Bapak Ibu menjadi seperti kepala sekolah. Seolah-olah seperti itu Bapak Ibu. Oke, baik Bapak Ibu, sekali lagi informasi ya bahwasannya nanti link drive atau saya download dan saya sharekan di grup ya. Kalau tidak malam ini mungkin besok hari. Ya ini kebetulan due date-nya di tanggal 1 masih ada waktu, dan sebelum mengerjakan itu mungkin pekerjaan-pekerjaan lain bisa dikerjakan dikit-dikit lah Bapak Ibu ya. Seperti itu. Dan kalau ada masalah seperti biasa langsung di WA-kan saja. Mudah-mudahan kalau nanti bisa diselesaikan oleh admin ya. Nanti bisa selesai. Sebetulnya di grup itu ada admin Bapak Ibu, Budiah ya. Budiah, tapi Budiah biasanya nanti nanya lagi ke saya dulu gitu. Jadi mendingan ke saya dulu, nanti baru saya sampaikan ke Budiah. Supaya nanti kendala Bapak Ibunya terkoneksi lah. Jadi saya bisa menyelesaikan, Budiah bisa menyelesaikan, akhirnya di situ berarti harus ada, kalaupun ada penilaian kita nilai langsung di saat itu gitu ya. Jadi tidak terlupakan dan segala macamnya. Oke, baik Bapak Ibu. Ada pertanyaan sampai sini? Kalau tidak ada, kita tutup Bapak Ibu. 4 menit. Bu Yesi, mangga Bu Yesi. Oke Bapak, terima kasih atas waktunya Bapak. Ketika di awal Bapak itu mengingatkan kita untuk aksi nyata. Nah, boleh tidak sih Pak aksi nyata saya itu berkolaborasi dengan sama-sama CGP Pak untuk supervisinya gitu. Kan itu harus supervisi ya kalau nggak salah. Iya betul. Boleh tidak gitu Pak? CGP-nya dari grup ini juga Bu? Bukan, tapi satu sekolah gitu. Oh ya, mangga aja Pak, mangga aja Bu. Ya. Boleh. Oke, terima kasih Bapak. Ya, mangga. Cuman memang lebih baik dengan rekan kerja yang lain ya, supaya merasakan juga sebetulnya. Seperti itu. Mangga lah diatur ya, gimana baiknya atau segala macam. Tapi harapannya ini bisa, karena kita lagi bangun komunitas praktisi Bapak Ibu. Ya, kita coba sharing sedikit dengan teman-teman yang lainnya. Oh, kegiatan CGP itu ini. Walaupun sebetulnya udah pada tahu ya, seperti itu. Tapi minimal mereka merasakan gitu, seperti itu. Gitu ya Bu Yesi ya. Mangga dikondisikan saja. Pak Muhammad Fakih, mangga. Terima kasih Pak, izin Pak menambahkan aja Pak terkait aksi nyata tuh Pak. Apakah boleh dilakukan secara meet Pak? Diusahakan tetap muka langsung Pak. Iya, tetap muka langsung aja. Karena nggak libur kan ya Bapak? Kalau nggak salah nggak libur deh, jadi masih bisa untuk melakukan tatap muka langsung Bapak. Itu lebih beda lah terasanya ya.
rasanya beda kalau misalkan di ini. Tapi ya bukan tidak mengecilkan online, tidak gitu kan. Tapi kita ada karena Bapak Ibu memang di sana berkumpul tiap hari, bertemu tiap hari, alangkah lebih baiknya kita lakukan saja secara langsung. Mumpung ada kesempatan untuk melakukan itu. Itu ya Pak Paki ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Iya. Silakan Bapak Ibu, ada lagi dokumentasi untuk aksi nyata itu banyak banget Bapak Ibu ya. Kalau nggak salah ada 1, 2, 3, 4 sampai 9 deh. Ya, itu dokumennya mangga nanti bisa dilengkapi segala macam dan bisa dipraktekkan lah. Ya. Tapi hal mempraktekkan mah mudah kok Pak. Bapak Ibu hanya menyiapkan pra, pasca. Untuk coachingnya itu kan ada di pra dan pasca ya Bapak Ibu sebetulnya. Kalau di observasinya mah Bapak Ibu tinggal melihat pelaksanaan pembelajaran saja dan tinggal mengecek gitu apa sesuai dengan perencanaan enggak gitu, sesuai dengan apa yang diharapkan enggak gitu. Nanti baru dievaluasi, di coaching lagi, dievaluasi di pasca gitu. Seperti itu. Begitu ya Bapak Ibu ya. Oke, saya rasa cukup. Nanti kalau ada pertanyaan apa lagi bisa kita share di grup ya, ada apa-apa segala macam. Oke, sebelum kita beres, mari kita foto dahulu Bapak Ibu. Kita foto dahulu Bapak Ibu, persiapkan gayanya. 1, 2, 3. Oke. PGP. Baik Bapak Ibu, sebelum kita pulang, mari kita tutup dengan pembacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Amin. Terima kasih sekali lagi Bapak Ibu udah mengganggu waktunya. Silakan Terima beraktivitas. kasih sama-sama Pak Kiki. Terima kasih Pak. Amin, sama-sama Pak. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak, izin Ya, live. sama-sama Pak. Mangga. warahmatullahi Bapak. Ya.